Pataka Impala, kemudian Pataka UB, dan merah putih di puncak Elbrus. Luar biasa, pasti ini jadi pengalaman yang tidak pernah terlupakan ya. Ini ada catatan, Mbak. Gimana? Ada cerita khusus ini kayaknya. Dari 150 kilo harusnya ya. Tapi di kilometer 58 saya ada accident. Yang ada di sana adalah anak-anak yang membutuhkan pengasuhan orang tua atau mereka yang kehilangan pengasuhan orang tua. Halo pemirsa BTV, kembali lagi di program podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita kehadiran tamu spesial yang merupakan alumni Universitas Brawijaya dan sampai saat ini masih aktif di UKM Impala. Wah, ini UKM yang sudah sangat lama di UB, tapi terus banyak kegiatan yang tentunya juga membawa nama UB menjadi harum. Dan di tahun 2017 pernah sampai mendaki di Gunung Elbrus, Rusia. Nah, telah hadir di tengah kita yaitu Mbak Endah yang akan menceritakan seperti apa sepak terjangnya. Halo Mbak Endah, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pemirsa, ini kedua kalinya ya kita bertemu karena tahun 2023 sempat juga hadir di sini cerita tentang napak tilas saat itu dalam rangka ulang tahun UB juga. Tapi mungkin ada beberapa pemirsa yang belum kenal siapa sih sosok Mbak Endah. Boleh kenalan terlebih dahulu. Silahkan. Oke, halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Purwatining Tias. Banyak yang keliru Endah Purwaning Tias. Ini ya, jadi sekarang langsung diklarifikasi. Tapi sapaan hangatnya Mbak Endah. Iya, betul. Alumni dari Fakultas Peternakan UB. Siap. Dan Mbak Endah ini sampai sekarang masih aktif di Impala UB ya? Ya, status keanggotaannya adalah anggota kehormatan. Luar biasa. Ini UKM yang unik ya. Jadi walaupun sudah selesai kuliah, tapi masih terus ada silaturahmi, bahkan kegiatan-kegiatan terus bareng-bareng terus ya. Keanggotaan di Impala sifatnya seumur hidup. Wah, luar biasa. Dan Mbak Endah ini sosok yang dikenal sebagai seorang pelari perempuan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sosial medianya tuh hampir semua postingannya lari gitu ya. Ada juga mendaki gitu. Nah, kita penasaran gimana sih kegiatan-kegiatannya Mbak Endah. Dan yang buat saya penasaran tuh apa sih awalnya kok sampai suka dunia lari? Iya. Sebenarnya yang menjerumuskan saya lari. Menjerumuskan. Ya, itu justru karena saya dari Elbrus, Mbak. Jadi sebenarnya Elbrus itu titik balik saya untuk jadi, anggap aja jadi pelari ya. Saya sebenarnya sungkan ya nyebut pelari. Sebenarnya dari Elbrus itulah titik balik saya untuk jadi pelari. Oh, jadi awalnya malah lebih suka mendaki. Betul. Awalnya mendaki dan lari itu hanya persiapan sebelum mendaki, dan itu pun persiapan mungkin 1-2 minggu sebelum mendaki baru lari, dan ternyata itu tidak efektif. Oh, karena tidak continue. Yes, betul. I see. Sebenarnya apa sih bedanya mendaki dan berlari? Mendaki dan berlari jelas beda, Mbak ya. Karena mendaki kita mencapai sebuah ketinggian tertentu. Mendaki umumnya adalah mendaki gunung, mendaki bukit dan sebagainya. Sementara berlari lebih luas lagi. Jadi berlari adalah semacam kegiatan olahraga atau kegiatan untuk menjaga kebugaran, menjaga kemampuan tubuh kita agar tetap bagus. Karena dengan berlari itu semua organ tubuh kita bergerak dan beraktivitas. Dan sekarang yang lebih tren adalah berlari untuk mendaki atau berlari di gunung yang kita sebut sebagai trail run. Wah, jadi sambil mendaki tapi lari. Yes. Jadi lebih cepat dalam durasi untuk mencapai puncak, dan kita juga lebih hemat waktu untuk bisa pulang kembali ke rumah. Dan menurut saya itu sesuai buat saya yang ibu rumah tangga ya. Biar nggak ninggalin rumah lama-lama. Atau kalau kita ada janjian hari Minggu, ada janjian
arisan PKK, Mbak. Sore ya biasanya arisan. Yes, sore saya sebelum subuh bisa berangkat ke gunung, dan kemudian siang hari sudah sampai rumah, sore bisa datang ke PKK. Wah, ini tips and trick gitu ya buat ibu-ibu yang sudah mau nonton, bisa ditiru ya. Tapi kalau Mbak Ena cerita kayak gampang sekali. Kita yang belum pernah mau praktek itu kayak mir-mir gitu ya. Apakah memang mudah? Bagaimana persiapannya gitu? Yang lari yang terpenting adalah konsisten, Mbak. Oke. Konsisten. Jadi ada teman atau enggak, lagi Malang musim dingin atau enggak, Iya lagi berdiding sekarang. itu kita tetap harus konsisten. Anggap aja kita punya target. 1 minggu kita harus 25 kilo, anggap aja kayak gitu ya. Atau 30 kilo atau berapalah ya. Tapi kita konsisten. Kita harus bisa ngumpulkan benar-benar 30 kilo itu dalam 1 minggu. Ada teman atau enggak, lagi gerimis atau enggak, lagi dingin atau enggak. Kalau kerjaan lagi banyak berarti kita harus atur pagi nggak lari, berarti sorenya kayak gitu. Yang penting konsistensi. Istiqomahnya ini yang dicari ya. Tapi kadang ya kalau anak muda itu aduh nggak ada teman males gitu. Tapi dengar katanya Mbak Ena ini juga punya komunitas. Nah, siapa tahu bakal ketemu teman di sini. Boleh nih diceritain komunitasnya. Ya, komunitas kita itu berawal karena kita suka lari, Mbak. Kemudian teman-teman Impala itu saya pikir perlu banget karena kegiatannya kan outdoor ya. Jadi harus punya bekal badan yang bagus, maksudnya badan kesehatan ya, endurance yang bagus, VO2 max yang bagus, makanya harus rajin lari. Kemudian kita speak, akhirnya kita bikinlah yang namanya Bravo Runner. Bravo Runner itu awalnya memang dari Impala, tapi sambil berjalan seperti ini, kita akhirnya terbuka untuk umum. Jadi tiap hari Selasa itu kita ada namanya running session, Mbak. Selasa sore itu yang bisa gabung di tempat kita, ada tendik UB, ada dosen, ada teman-teman mahasiswa, ada alumni, dan ada juga teman-teman di luar UB. Ada syarat khususnya nggak? Misalnya tinggi berapa gitu? Nggak ada. Ya, jadi bebas siapapun boleh ikut. Newbie sekalipun boleh ikut. Jadi kita nanti latihan bareng-bareng di sana. Oke. Latihan yang pada umumnya untuk pelari itu seperti apa sih? Apakah ada olahraga tertentu, ketahanan fisik, atau bagaimana sih Mbak Ena? Justru lari itu basic dari semua olahraga, Mbak. Jadi kalau umpama kita mau memulai lari, kita nggak usah maksain diri ya. Kita mampunya berjalan aja dulu. Dari berjalan, umpama bisa kita percepat, jalan agak cepat. Jogging. Ya, kemudian kita tambahin dengan lari dikit-dikit, jalan lari. Kemudian berubah menjadi lari jalan. Nah, dari situ kita bisa meningkatkan endurance karena tubuh kita tuh hebat, Mbak, luar biasa. Allah memberikan kita itu luar biasa. Kita punya muscle memory, punya ketahanan tubuh yang kalau dilatih terus menerus dia pasti akan meningkat. Gitu. Jadi pertama mungkin larinya bisa nggak berhenti selama 200 meter. Lama-lama kita bisa meningkat 300 meter. Berikutnya bisa sampai 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo dan seterusnya. Itu dari agak pelan gitu. Diimbangi dengan jalan lari. Lama-lama kita bisa lari terus sampai jauh. Tapi kunci utamanya tetap harus konsisten tadi ya. Betul. Walaupun ada muscle memory, tapi kalau cuman duduk tidak action susah. Oke, tapi apa ada kayak pola makan yang juga harus diatur kalau memang serius nih pengen jadi pelari gitu? Pasti. Karena kan ketika berlari itu tubuh kita ini ya menggunakan energi yang berupa simpanan lemak dan sebagainya. Sel-sel tubuh kita yang rusak, yang kurang baik dihancurkan. Kemudian ketika kita selesai lari kita harus makan memenuhi kebutuhan gizi itu supaya nggak defisit.
see. Ya, justru dari makan itu nanti kita terbentuk otot-otot yang baik. Itu, jadi yang pertama makannya harus dijaga, yang bergizi. Yang kedua istirahatnya yang cukup. Istirahat atau tidur itu juga salah satu program loh. Oh. Jadi minimal 6 jam, minimal dalam itu. sehari. Iya, minim. Kalau kita mau rest dan segala macam, boleh di atas itu. Untuk apa istilahnya, nabung tidur ya Mbak ya. Karena keesokannya akan maksimal buat lari. Betul, dan yang terutama hindari merokok. Wah, Dan ayo pemirsa. dan yang teman-temannya itu. Karena nggak baik ya untuk pernafasan kalau udah. Betul. Dan kadang-kadang maaf kalau umpama kita ngedrink ya, maaf ya. Itu kan mempengaruhi saraf dan mempengaruhi waktu tidur kita tuh. Betul ya. Lifestyle kita harus. Jadi dengan lari secara nggak langsung akhirnya punya lifestyle hidup yang jauh lebih sehat sebenarnya ya. Betul. Karena sehat itu kan pilihan ya. Sehat pilihan. Nah, ini quotes of the day nih kayaknya teman-teman ya. Wah, siapa tahu nih pemirsa langsung bener juga gitu. I see. Oke, nah saya penasaran dengan cerita waktu Mbak Endah ke Elbrus. Nah, ini juga lagi dibahas oleh rekan-rekan media juga, kayak kembali mengingat gitu ya. Karena ini juga pasti momentum yang luar biasa saat itu, membawa nama harum Brawijaya dan juga Indonesia karena mengibarkan bendera di sana. Betul. Nah, itu tuh ceritanya kok bisa sampai jauh-jauh ke Elbrus Rusia? Itu salah satu program dari Impala, Mbak. Untuk bisa mencapai Seven Summit dunia ya. Elbrus salah satu karena merupakan puncak tertinggi di Eropa. Ketinggiannya 5.686 mdpl. Itu. Nah, karena yang tahun 86 dan tahun 96 Impala sudah pernah mengibarkan bendera di tertingginya Asia, itu di Kapten Piramid. Jadi ini kita melanjutkan. Berharap sih tahun kedepannya kita bisa ke summit yang lain. Bismillah ya. Ada tingkat berikutnya ya. Insya Allah. Saat itu ceritanya gimana waktu di sana? Apa langsung berangkat atau ada persiapan yang khusus? Karena tadi untuk daily yang lari aja ada ibaratnya aturan-aturannya gitu ya biar lebih fit. Nah, ini kalau mau ke sana pasti double-double, apalagi ini ceritanya mendaki. Betul. Yang awal saya bilang Mbak, bahwa sebenarnya Elbrus itu titik balik saya untuk jadi pelari. Jadi justru ketika kita persiapan ke Elbrus itu saya sangat kurang larinya. Dari coach waktu itu dibebani 30 kilo per minggu. 30 kilo. Tapi karena saya benar-benar newbie dan waktu itu saya didapuk jadi manajer atletnya Mbak. Saya justru ribet ngurusin atletnya. Itu. Saya nggak kurang prepare ya. Saya terus terang saya kurang prepare untuk masalah fisik. Untuk masalah fisik saya sendiri maksudnya. Mungkin teman-teman atlet itu ada 2 orang Mbak atlet kita. Itu kita siapkan dari makanan, dari olahraga dia, dari macam-macam dia lah. Tapi saya sendiri kurang. Itu dia, makanya waktu di sana sempat ada trouble ya. Trouble atau apalah istilahnya. Yang hampir kehabisan oksigen ya. Karena itu alasannya. Jadi di sana kena AMS Mbak. Apa itu AMS? Acute Mountain Sickness. Atau disebut altitude sickness atau bahasa Indonesia penyakit ketinggian. Itu wajar sih sebenarnya, tiap-tiap orang itu akan mengalami itu kalau kita kurang persiapan terutama fisik ya. Jadi di ketinggian 3.000 atau 5.000 ke atas itu oksigennya 50% berkurangnya. Separuh. Iya, jadi itu yang harus disiapkan sebenarnya. Jadi penyakit AMS itu terjadi ketika tekanan udara turun dan jumlah oksigennya tipis ya, karena tidak seperti kita
leluasa di sini I see. gitu. Nah, itu perlu memang badan yang terlatih. Oke. Gitu. Terus akhirnya penanganannya gimana tuh saat itu? AMS itu penanganan paling bagusnya adalah turun dari ketinggian. Udah capek-capek naik, harus jadi turun. Iya. Dan itu dilakukan oleh Mbak Enda Iya, saat itu. saya harus turun, saya harus lebih memikirkan bahwa saya harus sehat agar semisal ini kita naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya ada apa-apa dengan atlet saya harus bisa berpikir Oke. dengan berpikir dengan tepat dan bertindak dengan cepat dan tepat. Itu. Oke. Jadi saya harus turun dan nunggu di base camp kita di ketinggian 3.800. Itu juga tinggi sekali. Iya. Tinggi tadi puncaknya 5.000. 600, ya, Mbak Enda sudah 5.600. jalan sampai 3.000. Saya jalan sudah di 5.300, Mbak. Dan kemudian kita turun. Oh, dikit lagi ya. Sudah mencapai puncak. Kayaknya dikit lagi ya, Mbak ya. Oh, tapi kenyataan Tapi kalau di jalannya jalannya masih 3 jam lagi untuk puncak. Oke. Tapi akhirnya perjalanan diteruskan oleh 2 atlet tadi. Iya, betul. Dan alhamdulillah teman-teman bisa mengibarkan Pataka Impala, kemudian Pataka UB dan Merah Putih di puncak Elbrus. Luar biasa. Pasti ini jadi pengalaman yang tidak pernah terlupakan ya. Luar biasa. Itu abis itu Mbak Enda nyusul kah di hari berikutnya? Enggak, saya siap di Base camp di base tadi. camp, I see. Hal apa nih yang selalu jadi memori sampai saat ini? Karena tidak semua orang punya keberanian, punya kesempatan seperti Mbak Enda dan 2 atlet tadi. Mimpi itu jadi kenyataan, Mbak. Dreams come true. Iya. Jadi kadang-kadang kita nggak mengira ya bahwa pada suatu usia atau suatu kesempatan kita bisa mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Allah. Ikut merinding. Iya, luar biasa. Kita nggak mengira, dan kemudian bisa pulang kembali ke Indonesia, bisa beraktivitas lagi dengan normal, dan alhamdulillah teman-teman atlet juga sehat, pulang kembali dengan sehat dan bisa menyelesaikan kuliahnya di UB. Alhamdulillah. Gitu. Rasanya kayak baru kemarin ya, padahal udah 2017. Betul. Dan ini terus menjadi cerita yang kalau diceritakan tuh bikin orang gitu ya, karena nggak semua orang lagi tadi bisa mencapai ke sana, luar biasa. Karena otomatis rasa itu sangat beda, Mbak. Kita biasanya di Indonesia mendaki menjejak di tanah, kemudian ada hutan, ada tanaman, ada rumput segala macam. Di sana yang ada salju. Salju aja. Dan dingin banget pada itu ya. Waktu itu -10 sampai -15. Bajunya berarti harus tebel. Ya, itu. Berarti udah bawa beban badan, tambah baju, mungkin ada perbekalan juga. Ada perbekalan, tapi nggak terlalu banyak ya, karena kita summit kan waktu itu. Terus bawa apa kayak kapak ya, Mbak ya. Untuk? XS itu, Mbak. Oh, karena susah ya jalannya kalau. Untuk jaga-jaga juga. Semisal Kita tergelincir, karena macam. challenge-nya luar biasa ya. Beda, ibaratnya beda medan dengan yang ada di Indonesia. Betul. Beda. Jadi itu butuh latihan yang bener, yang inilah maksudnya beda ya sama latihan-latihan kita biasa. Berarti sebelum betul-betul mendaki, di sana ada penyesuaian atau adaptasi dulu? Istilahnya aklimatisasi. Berapa hari itu untuk melakukan Aklimatisasi adaptasi? kita 5 hari. Hah? Hanya untuk adaptasi 5 hari? Iya. Jadi Berarti itu latihan aklimatisasi hari. itu kita naik turun di bukit-bukit di sana, naik terus pindah ke ketinggian yang lebih tinggi lagi, pindah belajar jalan di es kayak gitu. Wah, ternyata bukan hanya cerita indah teman-teman. Ini challenge-nya yang mungkin tidak semua orang tahu ya, bahwa ada perjuangan sebelum sampai ke puncak gitu ya. Itu 5 hari di sana, belum yang di Indonesia mungkin berapa bulan ya. Betul. Itu latihan, Iya. diatur makannya, apa segala macam. Betul.
ternyata untuk mencapai puncak itu butuh pengorbanan. Oke, tapi tentu semangat ini akan diteruskan oleh adik-adik Impala atau gimana nih ceritanya? Berharapnya seperti itu, adik-adik Impala ya. Kita lanjut ke summit berikutnya. Wah, semisal Mbak Enda diajak lagi? Insya Allah siap. Wih. Justru saya pikir Mbak, persiapan saya kali ini dengan rutin lari itu lebih siap lah daripada waktu ke Elbrus. Ternyata titik balik ini yang membuat Mbak Enda menjadi sosok yang saat ini. Dan kalau kita lihat dari kaosnya, nah ini judulnya udah Run to Care ya. Dari 2017 Elbrus akhirnya keterusan suka untuk lari dan di berbagai event. Dan kalau saya lihat di IG ini kayaknya bukan sekedar lari teman-teman, tapi lari yang ada maknanya, biasanya membawa misi-misi tertentu. Nah kalau yang di kaosnya Mbak Enda ini tentang apa larinya? Iya, Run to Care ini misi lari charity Mbak. Jadi kita selain larinya ini sudah beda dengan lari yang biasanya, karena lari biasanya mungkin jaraknya 5, 10 atau paling jauh maraton itu 42 kilo ya. Oke. Kita ultramaraton. Ultramaraton berarti di atas 42 kilo. Wah, itu berapa? Yang awal saya gabung di Run to Care itu 2019 tuh masih 50 kiloan. Oke. Itu saya relay. Relay untuk bisa 150. Kemudian tahun berikutnya saya gabung di Run to Care Flores. Maksudnya lokasinya di Flores. Itu 80 kilo. Waduh, tambah naik. Itu relay 2 waktu itu. Berikutnya 2020 ya. 2021. Itu di Bali, saya memberanikan diri untuk ambil full course 150 kilo. Jauh sekali. Alhamdulillah finish. Tahun berikutnya 2022 saya gabung lagi untuk lari 150 kilo juga. Itu dari Parapat, Toba sampai ke Medan. Itu 150 kilo, tapi ini ada catatan Mbak. Gimana? Ada cerita khusus ini kayaknya. Dari 150 kilo harusnya ya. Tapi di kilometer 58 saya ada accident. Saya digigit anjing. Kok bisa? Di jalan tiba-tiba ada anjing gitu? Tiba-tiba saya diserang. Padahal nggak ganggu, nggak apa? Nah, dan waktu itu saya nggak lari loh. Saya jalan. Saya jalan. Itu kayaknya anjing kebun ya, anjing menjaga. Ya memang lagi ibaratnya apesnya gitu ya. Aduh. Akhirnya saya skip. Saya lebih milih cari vaksin dong. Oh iya, bahaya ya. Ini betul. Takutnya rabies atau apa? Kelakar saya harus segera dapat vaksin. Kalau nggak gitu nanti malam saya jadi zombie. Itu akhirnya saya dapat vaksin itu di Kabanjahe. Kira-kira 2 jam perjalanan lah dengan ini ya, ambulan ya. Pakai ambulan. Kemudian setelah sorenya ada dokter yang visit, ngecek segala macamnya, sehat alhamdulillah, saya nggak ada masalah, cuman bekas vaksin aja yang sakit. Langsung dapat 2 vaksin. Justru ini yang sakit Mbak, kaki yang digigit nggak apa-apa, kaki yang lari juga nggak apa-apa. Akhirnya saya minta untuk diizinkan lanjut lari. Dalam kondisi sakit tadi tetap minta lagi. Luar biasa. Jadi masih bisa lanjut di etapa ketiga 50 kilo. Jadi saya dari 150 saya downgrade ke 100 kilo. Wah, tapi dalam kondisi seperti itu luar biasa sekali. Tidak semua orang mungkin sanggup melanjutkan, tapi Mbak Ena tetap harus bisa gitu ya, Mbak, selesai. Saya membawa misi dan saya membawa titipan amanah dari teman-teman yang sudah menitipkan ke saya donasinya untuk bisa disampaikan ke adik-adik SOS Children Village. Luar biasa. Gitu. Gak main-main ya Mbak Ena ini. Dan gak kapok-kapok. Tahun ini hari lagi. Iya, tahun 2023 saya finish dari Semarang ke Jogja 150 kilo juga. Dan tahun ini insya Allah mohon doanya
mau lari lagi 150 kilo lagi dari Bandung ke Lembang. Wah. Sebenarnya Bandung Lembang deket sih Mbak ya, 14 kilo, tapi kita muter. Oh ya, kalau dilihat di peta naik gini ya jadinya. Betul. Waduh. Itu 150 kilo diselesaikan dalam waktu berapa hari? 36 jam. Sehari 36 jam. lebih. Kita start biasanya jam 11 malam. Finish jam 11 siang hari berikutnya. Tanpa henti larinya? Ya. Saya kira dicicil berapa hari. Enggak gitu ya? Kita lanjut terus. Jadi walaupun malam, tetap lari? Iya. Waduh. Sendiri larinya atau mungkin ada tim? Tergantung ya Mbak ya. Maksudnya tergantung gini. Kadang-kadang kita dalam perlarian ini. Pelarian. Kita ketemu sama teman, kebarengan. Tapi kadang juga karena kemampuan tubuh masing-masing pelari kan nggak sama ya. Jadi kita sendirian juga sering. Luar biasa. Gitu. Berarti berani banget gitu ya, walaupun pernah ada cerita-cerita sebelumnya. Berarti sekarang sudah siap-siap nih di tasnya bawa sesuatu. Nanti kan tiap-tiap 50 kilo itu ada namanya checkpoint. Itu tempat kita untuk bisa ganti baju, segala macam lah, sholat, kita mau istirahat, kita mau terapi, fisioterapi dan sebagainya, makan dan sebagainya. Dan tiap 15 kilo ada namanya water station. Kita biasanya fulling minuman atau mau cemil-cemil atau apa. I see. Kalau di lari yang tahun ini pesan apa sih yang mau dibawa Mbak Endah? Tetap ya, untuk Run to Care itu kita menggalang donasi untuk membantu adik-adik di SOS Children Village. Yang ada di sana adalah anak-anak yang membutuhkan pengasuhan orang tua atau mereka yang kehilangan pengasuhan orang tua dan mereka perlu kita bantu. Semoga pemirsa dan teman yang melihat juga tergerak ya hatinya untuk support Mbak Endah karena juga ada pengumpulan donasi ya Mbak ya yang nanti langsung diserahkan kepada adik-adik yang membutuhkan tadi. Pengumpulan donasinya lewat Kita Bisa. Linknya ada di sini. Siap, nanti ditambahkan sama tim. kitabisa.com/rtcendah. Sudah spesifik langsung ya untuk donasinya teman-teman. Baik. Luar biasa Mbak Endah, kita dengerin cerita-ceritanya ikut merinding dan tentu kagum gitu ya. Seorang pelari perempuan gitu ya yang sampai sekarang masih eksis dalam dunia lari, bahkan membawa misi-misi yang luar biasa kebermanfaatannya. Semoga Mbak Endah sehat selalu, selalu memberikan kebermanfaatan, menularkan semangatnya juga buat pemirsa dan kita semua. Ayo nih teman-teman yang masih muda terutama ya, jangan kalah semangat sama Mbak Endah, luar biasa. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak Endah. Sehat terus yang penting. Siap. Terima kasih.